Dan teman-teman, saya Gabriela Vanesia Kanandi dari kelas 3 PP1 dengan NIM 19190020. Hari ini saya akan menjelaskan makanan bernama celimpungan yang merupakan makanan khas Kota Palembang atau Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bahan-bahan beserta cara membuat celimpungan beserta kuah celimpungan. Saya sudah melampirkan beberapa video mengenai pembuatan celimpungan. Silakan disimak video berikut ini. Celimpungan itu dibutuhkan daging ikan tenggiri yang giling, tepung tapioka atau sagu, garam, lada, micin, dan juga air. Nah, proses pembuatan daging ikan ini sendiri adalah ikan tenggiri digiling sampai halus, lalu ditambahkan dengan garam, lada, micin, dan juga sedikit air. Nah, adonan tersebut diaduk secara rata, lalu ditambahkan dengan tepung tapioka secukupnya. Nah, nanti adonan tersebut direbus dengan air dan prosesnya itu dibulat, tapi bulatnya itu tidak merata, bukan bulat rata seperti bakso. Jadi dia lebih ke tidak teratur gitu bentuknya. Nah, celimpungan ini sendiri memiliki tekstur yang kenyal. Jadi nanti ketika dipotong itu dagingnya itu seperti ini. Nih, dia kenyal sendiri merupakan makanan khas Palembang yang kuahnya itu terdapat bumbu dan rempah. Nah, di sini itu udah saya blenderkan. Bumbu-bumbunya ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah, ada laos, ada jahe, dan juga ada kunyit. Nah, keenam bumbu ini itu diblenderkan akan menghasilkan pasta yang berwarna kuning. Jadi nanti kuahnya sendiri akan berwarna kuning. Nah, serai di sini nanti itu akan digeprek dan juga daun salam ini akan ditambahkan ke dalam kuahnya tadi. Jadi kuahnya itu menggunakan santan, tapi santan di sini juga dapat digantikan dengan susu. Lalu ditambahkan dengan pasta ini dan serai yang digeprek sama daun salam ini dimasukkan ke dalam kuahnya tadi. Sehingga nanti kuahnya akan berwarna kuning dan juga wangi dari serai dan juga daun salam. Itu susu dan santan dididihkan lalu ditambahkan dengan pasta yang sudah di blender tadi. Nah, ini dimasukkan ke dalam kuahnya yang sudah di blenderkan tadi sambil diaduk. Nanti perlahan kuahnya akan berubah warna menjadi kuning. Nah, aduknya itu sampai rata. Setelah diaduk rata, itu masukkan daun salam beberapa potong biar wangi. Terus diaduk lagi sampai rata. Seperti ini. Nah, nanti kuahnya itu kan hasilnya warna kuning. Ini hasil dari bumbu yang tadi kita udah blender, yang ada kunyitnya. Jadi dia menghasilkan warna kuning alami tanpa pewarna buatan. Nah, lalu kita masukkan serai. Ini serainya udah digeprek biar makin wangi. Nah, terus didiamkan sampai mendidih. Jika sudah mendidih, itu tambahkan garam dan juga gula. Sudah mendidih, masukkan daging ikan tadi yang sudah dibuat. Masukkan semuanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebaran bumbu dan rempah yang ada di Palembang. Nah, seperti yang kita tahu, Palembang sendiri itu terkenal dengan Sungai Musi, di mana Sungai Musi ini terletak di pusat kota yang menghubungkan antara hulu dan juga hilir. Nah, selama ribuan tahun, Sungai Musi ini digunakan sebagai moda transportasi, terutama oleh masyarakat Sumatera. Sehingga aneka hasil bumi termasuk rempah-rempah itu juga didistribusikan melalui anak sungainya. Batang Hari 9 baru benar-benar digunakan sebagai moda transportasi penyebaran rempah-rempah ketika masa Kesultanan Palembang Darussalam
yaitu pada tahun 1659 sampai 1821. Batanghari 9 melayarkan berbagai macam seperti beras, lada, dan juga kapas melalui Sungai Lematang, beras, lada, dan juga rotan melalui Sungai Ogan, lalu lada dan juga beras itu melalui Sungai Komering dan juga Menurut catatan Sevenhood pada tahun 1821 sampai 1822, rempah-rempah dibawa melalui jalur sungai untuk didistribusikan atau dijual di kota Palembang, salah satunya di Pasar Sekana. Nah, rempah-rempah yang didistribusikan sendiri itu bermacam-macam. Ada lada, kunyit, jahe, jinten, dan juga rempah-rempah lainnya. Saya tadi sudah menjelaskan mengenai penyebaran bumbu dan rempah yang ada di kota Palembang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari celimpungan ini sendiri. Nah, celimpungan ini merupakan makanan khas kota Palembang yang dimodifikasi dari pempek. Jadi, pempek dan celimpungan ini menggunakan bahan yang sama-sama dari ikan tenggiri dan juga tepung tapioka. Bedanya kalau celimpungan itu disajikan dengan kuah santan kental yang berwarna kuning seperti ini. Dan kalau pempek itu disajikan dengan cuka yang berwarna coklat. Orang Palembang itu dulunya bereksperimen dengan menggunakan kunyit, serai, laos, dan juga sebagainya untuk membuat celimpungan ini. Nah, celimpungan sendiri itu berasal dari kata cemplung, di mana daging yang berbentuk bulat ini ketika dimasukkan ke dalam kuahnya akan menimbulkan suara plung, sehingga makanan ini dinamakan celimpungan. Jadi bumbu yang dipakai di sini termasuk penggunaan bumbu segar dan bumbu lumat. Jadi bumbu segar sendiri itu merupakan bumbu yang masih segar lalu dilumatkan dengan cara di blender. Nah, di sini itu saya blender bawang merah, bawang putih, jahe, laos, kemiri, dan juga kunyit untuk menghasilkan warna kuning. Sehingga nanti kuahnya itu akan berwarna kuning. Selanjutnya, saya menggunakan pewarna alami yang saya sebutkan tadi ada kunyit. Jadi di sini saya menggunakan kunyit sebagai pewarna alami yang berwarna kuning untuk menciptakan kuah yang berwarna kuning. Karena celimpungan sendiri umumnya itu kuahnya berwarna kuning dan menggunakan kunyit sebagai bahan utama dalam pembuatan kuahnya ini. Menurut saya pribadi, makanan khas Indonesia ini tidak hanya memanjakan lidah, bahkan mengenyangkan perut. Namun, makanan khas Indonesia sendiri itu dapat mencerminkan kebudayaan yang ada, seperti cara pembuatan, sejarahnya, bahan baku, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita dapat melestarikan makanan khas dari setiap daerah masing-masing dengan mengadakan festival makanan yang menyediakan berbagai macam makanan khas daerah yang ada di Indonesia, sehingga setiap orang yang datang ke festival tersebut dapat mencoba atau mencicipi setiap makanan khas daerah dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia, sehingga mereka mengetahui rasa dari makanan khas daerah tersebut. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan kalian mengenai makanan khas Indonesia, terutama Sumatera Selatan atau Palembang. Dan diharapkan kita dapat melestarikan makanan khas daerah kita masing-masing kepada banyak orang, sehingga banyak orang mengenal makanan khas daerah kita masing-masing. Terima kasih.